Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis LBP Institute. Ya, IHSG hari ini tertekan pemirsa dan meninggalkan level 6.000. Dan untuk membahas bagaimana prospeknya, kita telah bersama dengan Mas Lucky Bayu Purnomo, ekonomi dan analis LBP Institute. Selamat sore Mas Lucky, kita lihat bahwa hari ini IHSG ditutup melemah dan bahkan meninggalkan level 6.000. Sebenarnya apa yang membuat IHSG begitu tertekan hari ini? Ya, pertama memang sentimen negatif itu berasal dari global market ya, diantaranya adalah Dow Jones, kemudian S&P 500 dan Nasdaq sendiri, di mana sentimen tersebut diperoleh dari problematika ya The Fed yang merumuskan pandangan yang berbeda, terutama pandangan mengenai bagaimana apresiasi rapat tersebut mengarah kepada satu, yaitu program ketenagakerjaan yang ada di Amerika, kemudian yang kedua itu mengenai inflasi, dan yang ketiga kita tahu bahwa sebenarnya PDB, kalau kita mau bongkar secara singkat isi perutnya PDB itu kan mengenai nilai produksi atau nilai produk dan jasa yang ada di pasar yang mempengaruhi supply and demand side. Nah, kita tahu di masa pandemi COVID-19 ini seluruh negara itu berlomba-lomba untuk memperbaiki PDB mereka agar memperoleh minat pasar. Nah, tetapi dengan persoalan ini memang pasar cenderung menahan diri, bahkan ada yang mengurangi posisi, sehingga sentimen penurunan dari global market tersebut menyebabkan regional Asia dan indeks harga saham gabungan sendiri mengalami penurunan, dan saat ini sudah berada di bawah angka psikologis 6.000 di level 5.992. Nah, itu latar belakang mengapa pasar saat ini saya kira cenderung membatasi transaksi untuk jangka pendek dan jangka menengah. Nah, Mas Lucky, hari ini kan baru saja tadi Bank Indonesia kan mengeluarkan beberapa data, termasuk soal menahan suku bunga. Apakah untuk pelemahan sore hari ini akan berlanjut dengan sentimen yang baru saja dikeluarkan oleh Bank Indonesia ini menurut Anda? Justru menahan suku bunga atau tidak merubah satu keadaan yang sudah diputuskan pada RDG sebelumnya itu menjadi langkah-langkah yang prudent. Mengapa demikian? Karena dengan menahan suku bunga 7 days repo rate itu akan memberikan satu sentimen, yaitu apa? Bagaimana pasar atau market agar lebih cepat untuk price in, karena pertemuan dari Dow Jones, kemudian S&P 500 dan Nasdaq, kita masuk ke Asia, kita lihat Hang Seng, Kospi, Straits Times, Nikkei, itu harus berada pada kondisi price in. Nah, untuk itu dengan menahan suku bunga itu memberikan satu pandangan bahwa kita bisa menantikan sentimen ini hanya untuk sentimen temporer. Nah, itu yang saya lihat, karena angka 5.992 itu sebenarnya tidak cukup absolut kalau dikatakan dia melemah, karena masih mendekati level psikologis 6.000, dan itu yang menjadi perhatian pasar. Mengapa kalau dikatakan koreksi ini, ya saya kira ini adalah koreksi yang minor untuk jangka pendek. Artinya ada kemungkinan besok IHSG akan kembali terdorong ya, Mas Lucky ya? Target untuk penutupan IHSG besok itu ada di angka psikologis itu sendiri, yaitu 6.000. Nah, mengapa 6.000? Karena sekali lagi sudah beberapa bulan terakhir terutama kita lihat PDB di Indonesia sudah lepas dari zona kontraksi di angka 7,07%, dan indeks sempat memperoleh apresiasi di angka 6.130. Nah, itu yang menyebabkan mengapa Indonesia sendiri ingin memberikan satu kondisi equilibrium, di mana PDB tersebut harus diseimbangkan dengan kondisi indeks harga saham gabungan, dan saya kira menguat terbatas itu adalah proyeksi indeks untuk esok hari di angka 6.000. Baik, Mas Lucky, kalau kita lihat hari ini kan ada hampir semua sektor melemah. Tekno ini minus bahkan 2,7%, ada juga finance. Nah, menurut Anda apakah dua sektor ini juga akan membuat IHSG juga minus besok? Maksudnya akan melemah begitu? Pertama, kalau kita bicara kombinasi antara sektor banking atau finance, kemudian kombinasi sektor tersebut kita kaitkan dengan teknologi, wajar apabila mengalami pelemahan, karena sektor tersebut sudah menjadi sektor yang diapresiasi ya, bahkan ketika PDB Indonesia
masih berada dalam zona kontraksi. Kita lihat pada kuartal sebelumnya tahun 2020 kuartal kedua, dari kuartal kedua kuartal ketiga itu kita masih mengalami kontraksi, bahkan sempat minus 5,30%. Tetapi memang pasar mengapresiasi perbankan lebih awal, sehingga kita lihat banyak sekali satu rangkaian aksi perusahaan atau corporate action seperti membuat bank digital, melakukan transformasi digital itu menjadi pilihan. Nah, sehingga kalau sekarang banking atau sektor finance itu mengalami koreksi akibat daripada sentimen teknologi, maka ini akan menjadi hal yang wajar karena apa? Sudah diakumulasi jauh sebelum harga sektor-sektor atau emiten di sektor tersebut menguat hingga saat ini. Dan ini sebenarnya momentum untuk jangka pendek karena ke depan banking tetap menjadi unggulan dan likuiditas atau tingkat volatility pasar itu masih dapat diharapkan dari sektor perbankan karena itu yang paling mudah untuk diperhatikan berdasarkan underlying aset yaitu USD IDR. Baik, pelemahan dua sektor ini masih pelemahan yang wajar begitu Mas Luki. Nah, untuk prospek besok setidaknya sampai akhir pekan ini, sektor-sektor yang menarik apa saja Mas Luki? Untuk besok itu adalah banking ya, kita akan kembali ke banking. Kemudian yang berikutnya itu saya melihat sektor-sektor yang berhubungan dengan basic industry dan konglomerasi. Nah, untuk itu dari banking sendiri ada beberapa kategori sektor emiten pilihan, antara adalah sektor emiten perbankan yang dapat dikategorikan sebagai kategori big caps, antara adalah BRI, kemudian Mandiri dan BCA. Kemudian untuk konglomerasi kita bisa melihat Astra. Nah, itu adalah sektor dan emiten-emiten pilihan yang masih dapat diunggulkan ya di tengah tingginya volatilitas pasar. Baik, Mas Luki, kalau kita boleh memproyeksikan pada pekan depan akan kembali nggak IHSG ke level 6.000? Angka 6.000 tersebut akan menjadi satu level pertama untuk indeks di awal pekan depan karena potensial upside indeks untuk menguji angka psikologis itu pada dasarnya hari ini pun masih dapat dilihat karena sangat dekat dengan angka yang kita lihat saat ini yaitu 5.992. Artinya dengan demikian kalau kita melihat potensi kenaikan tersebut itu akan menjadi satu potensi yang cukup besar karena apa? Koreksi yang terjadi masih bersifat minor atau koreksi terbatas. Baik, Mas Luki, terima kasih telah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Pemirsa, Luki Bayu Purnomo, pendiri LBP Institute.